Pagi teman-teman, sebentar kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita mau mulai kebaktian kita, mari kita siapkan hati kita buat mulai kebaktian. Sebentar mari kita satu kita. Kita akan berikan ujian aku Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kerinduan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami boleh hadir bersama-sama dengan teman-teman kami dalam ruangan virtual Zoom, Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati ibadah kami. Kami bersyukur untuk teman-teman yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan berkati setiap kami yang melayani di gereja. Berkati juga setiap kami yang boleh hadir bersama-sama beribadah di ruangan ini. Biarlah Tuhan nyatakan anugerah Tuhan. Berikan kelancaran dari internet yang baik.
baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing, sehingga setiap kami boleh mengikuti ibadah dengan sukacita, dengan berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah cinta kasih Tuhan boleh kami rasakan, kami alami, dan itu juga boleh kami bagikan kepada orang-orang yang kami cintai di sekitar kami, baik itu keluarga kami, baik itu orang-orang yang ada di luar, teman-teman kami, ataupun mereka yang tidak kami kenal sekalipun. Tuhan berkati setiap kami. Kami pertaruhkan ibadah kami dari awal sampai selesai hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari dengan penuh semangat kita naikkan pujian hidup bertanah nama.
memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam berkat Tuhan di dalam hati. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk sekali lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Kau yang akan memimpin, Kau yang akan memberkati setiap kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk kami boleh hidup taat, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman,
Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih merupakan suatu hal yang sudah sering kita dengar. Terlebih lagi ketika kita menjadi orang Kristen. Tentunya kata kasih merupakan sebuah kata yang sangat umum dan biasa kita dengar. Bahkan kekristenan dikenal dengan ajaran kasihnya. Namun jelas ajaran dan konsep tentang kasih bukanlah monopoli kekristenan saja. Di dalam agama-agama lain pun kita akan menemui ajaran untuk mengasihi dan mencintai. Bahkan di dalam ajaran-ajaran moral ateisme pun kita juga melihat adanya ajaran tentang kasih. Nah, saudara, jika demikian, apakah uniknya ajaran kasih di dalam kekristenan? Bukankah ajaran kasih ini merupakan ajaran umum yang dapat kita ketahui tanpa kita mengenal Allah sekalipun? Seperti misalnya ajaran untuk mengasihi dan mencintai orang tua kita. Apakah harus menjadi orang Kristen terlebih dahulu, atau apakah harus mencari orang Kristen terlebih dahulu agar kita mengerti bahwa kita harus mengasihi orang tua kita? Saudara, kita yakin jawabannya tidak. Jika demikian, saudara, untuk apa kita menjadi seorang Kristen jika hanya untuk mengasihi? Dan apa istimewanya ajaran kasih di dalam iman Kristen? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat kasih di dalam ajaran Kristen berbeda adalah pemahaman tentang kasih yang tidak mungkin dilepaskan dari Allah Tritunggal. Kasih di dalam iman Kristen terrelasi erat dengan konsep dan karya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal hanya ada di dalam iman Kristen. Dan inilah yang membedakan, atau inilah yang membuat keunikan akan pemahaman kasih di dalam iman Kristen. Jadi saudara, problematika kasih bukan sekedar masalah perasaan saja. Bahkan bukan sekedar masalah praktika saja, melainkan juga masalah intelektual teologis yang mendasari seluruh karakter dan praktika kasih di dalam iman Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di dalam mengasihi, kita tidak dapat berkata yang penting prakteknya. Saudara, jika hanya sekedar perbuatan, barangkali Yohanes tidak perlu menulis perikop ini. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Allah adalah kasih. Nah, saudara, menarik sekali bahwa Yohanes sebelumnya telah menuliskan bahwa orang percaya harus mengasihi saudara-saudaranya, namun sekali lagi Yohanes perlu menuliskan bagian ini sebagai dasar dari segala kasih yang dipraktekkan oleh orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, ada ajaran-ajaran yang salah yang memiliki konsep kasih yang sangat berbeda dengan iman Kristen. Ajaran tersebut kurang lebih seperti ini, saudara. Karena kita saling mengasihi, maka kita harus saling berbagi. Milik kita adalah milik bersama. Dan hal ini dipraktekkan dengan bertukar pasangan suami atau istri. Saudara, menurut mereka ini adalah kasih. Tetapi benarkah hal ini menurut iman Kristen? Bukankah iman Kristen juga mengajarkan kita untuk saling berbagi? Bukankah hidup jemaat mula-mula juga dikatakan bahwa segala milik mereka adalah milik bersama? Saudara, semua kalimat ajaran ini pernah kita dengar, ya kan? Tetapi apakah semua hal ini menjadi dasar kita untuk mempraktekkan kasih dengan cara bertukar pasangan semacam ini? Jelas tidak, saudara. Iman Kristen justru mengajarkan sebaliknya, bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang eksklusif. Jadi, saudara, masalah kasih bukan sekedar masalah praktek atau perbuatan, tetapi juga masalah konsep, pemahaman, dan motivasi. Saudara, dasar utama mengapa kita harus mengasihi adalah bahwa Allah adalah kasih. Saudara, kalimat ini tidak boleh dibalik menjadi kasih adalah Allah. Hal ini akan membuat kesalahan fatal di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kasih adalah Allah, maka kita akan mengagung-agungkan kasih dan meletakkan kebajikan yang lain sebagai sesuatu yang kelas 2. Maka kebenaran, keadilan, kekudusan tidaklah sepenting dan seagung kasih.
Saudara, ini justru sangat bertentangan dengan iman Kristen. Allah adalah kasih, memiliki pengertian yang berbeda 180 derajat dengan hal ini. Allah adalah kasih, mengandung pengertian bahwa kasih adalah karakter Allah. Saudara, ketika kita berbicara masalah karakter, Allah tidak hanya memiliki satu karakter saja, tetapi masih banyak karakter Allah yang lain, seperti kebenaran, keadilan, hikmat, kesempurnaan, kekudusan, kebaikan, dan sebagainya. Dan semua karakter Allah ini dinyatakan bersama-sama. Tidak mungkin Allah mengasihi tetapi pada saat itu dia tidak benar atau dia tidak adil. Pada saat Allah menyatakan kebenarannya, pada saat itu juga dia menyatakan kasihnya, hikmatnya di dalam kebenarannya tersebut. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita memahami penyataan kasih Allah yang semacam ini? Yohanes menjelaskan salah satunya kalau kita baca di dalam bagian tadi di ayat yang ke-9, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara, jadi Allah dengan mengirim anaknya yang tunggal sebagai korban pendamaian atas dosa-dosa kita, menjadi dasar dan perbandingan atau tolak ukur akan kasih kita kepada sesama. Saudara, ini sangat unik. Kenapa? Karena hanya iman Kristen yang mengenal inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia. Saudara, pertanyaannya mengapa kasih harus dihubung-hubungkan dengan inkarnasi dan karya Kristus di atas kayu salib? Karena sekali lagi saudara, inilah standar ukur kualitas kasih orang Kristen yang tidak hanya sebatas moralitas yang baik saja. Ketika kasih Allah membawa umatnya kepada kebenaran dan persekutuan dengan Allah, demikian seharusnya kita sebagai anak-anak Allah di dalam mengasihi. Saudara, apakah ketika kita mengasihi sesama kita, kita pernah berusaha membawa orang yang kita kasihi tersebut mengenal Allah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah? Saudara, seringkali kita hanya mempraktekkan kasih hanya dengan memberi sesuatu, memperhatikan, dan menolong orang lain. Saudara, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah? Orang yang tidak mengenal Allah, saudara, tidak harus orang jahat secara moral, ya, seperti pembunuh dan pencuri. Orang yang tidak mengenal Allah pun banyak orang yang baik dan memiliki etika moral yang bagus. Saudara, kita dipanggil untuk berusaha lebih baik dari mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa dan menjadi musuh Allah. Oleh sebab itulah kita juga harus mengasihi orang lain ketika orang tersebut pun masih menjadi musuh kita. Saudara, ketika kasih Allah membawa kita kepada kebenaran, persekutuan, dan kekudusan hidup berdasarkan firman Tuhan, demikian juga kita, ketika kita mengasihi sesama kita, terutama mengasihi saudara-saudara seiman kita. Sudahkah di dalam persekutuan kita mengajar sesama kita menasihati, kita menolong orang lain untuk semakin hidup berkenan di hadapan Allah? Saudara, inilah kasih yang didasari oleh pengenalan akan Allah. Saudara, kasih Kristen sekali lagi tidak dapat dilepaskan dari tindakan Allah mengirim anaknya menjadi korban pendamaian bagi kita. Kasih Kristen tidak dapat dilepaskan dari karya Kristus di atas kayu salib oleh karena mengasihi kita. Karena salib adalah teladan kasih yang sempurna di hadapan Allah. Saudara-saudara, ketika kita percaya akan kasih Allah dan telah merasakan kasih Allah di dalam diri kita, artinya kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita yakin akan finalitas dan kesempurnaan karya Kristus di atas kayu salib benar-benar berkuasa secara penuh untuk menebus kita dan memberikan kita hidup kekal. Dengan hidup kekal menjadi milik kita, saudara, maka kita tidak lagi takut akan hari penghakiman. Karena ketika hari penghakiman itu tiba, Kristus akan menjadi pembela kita dan mengantar dan memberikan kepada kita satu kehidupan kekal yang sempurna. Saudara, inilah maksudnya jika kita mengasihi Allah dan kasih Allah di dalam diri kita, maka kita tidak lagi takut kepada hari penghakiman. Inilah yang dituliskan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Saudara, ketika hidup kekal telah menjadi hidup kita, untuk apa lagi kita takut menghadapi kematian? Saudara, inilah sebabnya dikatakan bahwa di dalam kasih tidak
tidak ada lagi ketakutan. Ketika ketakutan itu hilang, yang ada adalah sukacita sebagai gantinya. Nah, saudara, dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Oleh sebab itulah, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Allah. Saudara, jika kita melihat dan mengerti rangkaian pemahaman ini, antara kasih dan sukacita, antara kasih dan karya Kristus, antara kasih dengan Allah dan atribut atau karakter Allah, kita memahami bahwa kasih bukan sekedar perbuatan, tetapi juga masalah pemahaman yang benar. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karya Kristus di dalam kehidupan kita dan karya Roh Kudus membawa kita kepada kepercayaan akan Kristus dan karyanya. Kepercayaan di dalam Kristus membawa kita kepada kebenaran akan Allah yang sejati. Pemahaman dan pengenalan akan Allah yang sejati berarti memahami Allah, memahami natur dan karakternya. Memahami karakter Allah membawa kita kepada keyakinan yang sempurna karena kepastian dan kesempurnaan segala pemberiannya dan janjinya. Saudara, keyakinan akan Allah membawa kita bebas dari ketakutan akan hari penghakiman. Kebebasan dari ketakutan akan hari penghakiman mengakibatkan sukacita surgawi dan damai sejahtera di dalam hidup kita, dan itu menjadi satu kesaksian hidup bagi orang lain, yaitu ketika kita hidup dengan penuh ucapan syukur dan meneladani kasih Allah di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi, saudara, bagaimana kita harus mempraktekkan saling mengasihi? Yaitu teladani kasih Kristus yang mengasihi murid-muridnya. Apa tanda murid-murid Kristus itu mengasihi Kristus atau disebut sebagai sahabat Kristus? Yaitu jika kita, murid-murid Kristus, kita melakukan perintah Kristus kepada kita. Jadi, saudara, kasih yang sejati tidak dapat dilakukan dengan sembarangan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pengertian kita dan selera kita, tetapi dilakukan dengan semangat, dengan pengenalan dan kehendak Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Karena kasih Allah yang kekal, saudara, tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran Allah yang kekal. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, teladan akan kasih Allah dipraktekkan di dalam kehidupan persekutuan kita dengan sesama kita, terutama dengan saudara-saudara kita. Jadi, saudara, jika kita mengasihi Allah, maka seharusnya tidak mungkin kita tidak mengasihi saudara kita atau bahkan membenci saudara kita. Saudara, tahu bedanya mengasihi dengan membenci? Apakah tidak mengasihi itu sama dengan membenci? Sama nggak, saudara? Kalau tidak, saudara, di mana bedanya dan bagaimana kita memahami kasih itu? Saudara, mari kita sedikit berpikir. Kita belajar matematika, ya, kita mendapat pelajaran logika, saudara. Nah, logika di dalam matematika tersebut kurang lebih begini, saudara. Apakah lawan A? Apakah lawan A itu Z? Apakah lawan dari putih? Apakah lawan dari putih adalah hitam? Nah, saudara, jika dikatakan bahwa kita tidak membenci si A, jika kita tidak membenci istri atau suami tetangga kita, apakah berarti itu sama dengan kita mencintai istri atau suami tetangga kita? Tentu tidak, bukan? Nah, saudara, kita bisa tidak membenci tanpa harus mengasihi. Saudara-saudara, di dalam logika matematika tadi, ternyata lawan A bukan Z, tetapi yang benar adalah bukan A. Jika kita mengatakan bahwa warna baju saya bukan putih, itu tidak berarti warna baju saya berarti hitam. Bisa saja biru, merah, kuning, dan sebagainya. Jadi lawan putih bukan hitam, tetapi bukan putih. Demikian pula dengan lawan kasih, itu bukan benci, tetapi lawan kasih adalah tidak mengasihi. Benci adalah titik ekstrim dari kasih. Jadi apakah itu tidak mengasihi, saudara? Saudara, dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, tidak mengasihi itu disebut dengan cuek atau tidak peduli. Jadi jika kita dikatakan tidak mengasihi seseorang, bukan berarti kita harus membenci orang tersebut, tetapi cukup dengan cuek terhadap orang tersebut.
Nah, dengan kata lain saudara, jika kita diminta untuk mengasihi saudara kita, maka kita tidak boleh cuek atau tidak peduli terhadap saudara kita. Kita harus peduli, kita harus perhatian dan empati kepada saudara kita. Nah saudara, inilah kasih itu. Kita dituntut untuk aktif dan inisiatif untuk memberi, bukan sekedar diam saja. Kita diminta untuk mengenal dan peduli, perhatian kepada saudara kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana relasi kita dengan orang lain? Sudahkah kita peduli dan tidak cuek dengan orang lain, terutama saudara seiman kita? Saudara, di dalam kepedulian dan empati inilah kasih Allah diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam gereja, ya kita misalnya, sejauh mana kita mengenal sesama kita, minimal sesama anggota persekutuan ini, persekutuan kita. Apakah kita hanya sekedar mengenal namanya, rumahnya di mana, sekolahnya atau kuliahnya di mana, ataukah kita telah mengenal pergumulan hidupnya, kita mendoakannya di dalam syafaat kita, dan kita memberikan kekuatan dan pertolongan bagi sesama kita? Apakah kita hanya mempedulikan masalah fisiknya saja, ataukah kita juga mempedulikan masalah kerohanian mereka juga? Nah saudara, inilah yang membedakan antara mengetahui dan peduli terhadap orang lain. Saudara, dengan teladan kasih Allah yang mengasihi kita, kasih Allah menginginkan kita mengenal kebenaran dan hidup bersekutu dengannya. Demikian juga kita seharusnya mengasihi sesama kita juga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, seberapa sering kita bertanya kepada saudara kita, bagaimana kerohanianmu hari ini? Dan kapan terakhir firman Tuhan memperbaharui hidup kita? Bukan sekedar bertanya bagaimana kabarmu, gitu ya. Saudara, seberapa sering kita mendoakan, kita menasihati dan mengajar saudara kita untuk lebih mengenal Tuhan? Seberapa peduli kita terhadap kerohanian saudara kita, meskipun bukan berarti kita tidak perlu bertanya dan peduli terhadap kebutuhan fisik sesama kita. Karena ini pun juga wujud dari kasih kepada saudara-saudara kita juga. Saudara-saudara, Allah telah menebus kita dari dosa agar kita dapat merasakan dan mengalami kasih Allah yang kekal ketika kita berada di sorga. Jadi saudara, bagikan kasih Allah yang kekal ini kepada sesama kita. Bawa sesama kita kepada indahnya kasih Allah yang kekal tersebut. Saudara, di tengah pandemi semacam ini, di mana kita harus melakukan social distancing, saudara, kita harus dengan cerdik mengatasi problematika social distancing, di mana kita relatif lebih sulit untuk bertemu secara fisik. Social distancing pada masa pandemi ini, saudara, bukanlah sesuatu yang keliru, karena memang diperlukan untuk sementara waktu. Jadi kita juga tidak dapat nekat gitu ya saudara untuk sering bertemu dengan orang lain, bahkan berkumpul dan bergerombol. Saudara, mari kita melihat social distancing pada masa pandemi ini di dalam kerangka berpikir kasih kepada sesama. Agar kita mengurangi resiko penularan COVID-19, maka saya melakukan social distancing. Jadi saudara-saudara, social distancing ini jangan sekedar dipandang sebagai sebuah masalah saja, tetapi social distancing juga harus dipandang sebagai salah satu bentuk aplikasi kasih. Nah saudara, tetapi memang benar bahwa social distancing membawa problematika baru, yaitu kita tidak dapat mengasihi dengan cara yang sama seperti pada masa sebelum pandemi. Jadi, saudara, bagaimana kita menghidupi dan mempraktekkan kasih di dalam masa sekarang ini? Tentu kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Saudara, social distancing juga tidak boleh dijadikan sebuah alasan untuk tidak lebih mengasihi. Makanya penggunaan teknologi menjadi salah satu sarana untuk mengasihi selama sementara waktu. Tetapi kasih bukan sekedar praktek komunikasi saja. Tapi kita mau mendengar dan berinisiatif untuk mencari tahu kesulitan hidup sesama kita. Tetapi apakah hal semacam ini cukup, saudara? Tentu saja tidak. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketika kita tahu apa yang menjadi kesulitan sesama kita, kita memberikan atau setidaknya mengusahakan pertolongan dan bantuan kepada sesama kita tersebut?
Saudara, Kristus bukan saja mengetahui problematika hidup manusia yang berdosa, tetapi dia juga menjadikan dirinya menjadi solusi bagi problematika dosa tersebut. Ada kalanya kita tidak dapat menjadi solusi bagi masalah sesama kita, saudara. Tetapi setidaknya apakah kita mau mengusahakan solusi bagi masalah sesama kita itu? Saudara, misalnya jika ada rekan kita yang kekurangan uang, kita pun juga tidak memiliki uang untuk dibagikan, tetapi kita bisa men-sharingkan masalah rekan kita ini kepada orang yang memiliki kemampuan untuk menolong. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, nyatakan kasih kita di dalam tindakan yang menjadi be others answer prayer. Jadikan diri kita menjadi bagian jawaban bagi doa orang lain. Saudara-saudara, ketika dikatakan bahwa Allah adalah kasih, maka kasih itu kekal adanya. Bukan karena kasih itu adalah Allah, tetapi karena kasih itu selalu bersama-sama dengan Allah sebagai sifat Allah yang tidak lekang oleh waktu dan tempat. Saudara, kita adalah umat Allah yang kasihnya kekal dan tidak berubah. Segala macam keterbatasan selama pandemi ini, saudara, meskipun membatasi kita secara fisik, tetapi social distancing tidak boleh membatasi kita untuk tetap mengasihi sesama. Bukan dengan melanggar himbauan pemerintah untuk social distancing dan berhati-hati, saudara, tetapi dengan hikmat Allah kita mengusahakan agar kasih Allah yang kekal itu, yang tidak lekang oleh waktu dan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, tetap dapat dinyatakan dan dirasakan oleh sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih Allah yang kekal yang boleh kami alami, kami rasakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami mohon Tuhan melimpahkan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan, agar di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang sedang kami alami saat ini, kami boleh tetap mengusahakan agar kasih Allah yang kekal, yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh ruang dan tempat itu pun boleh tetap dapat dinyatakan dan dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Lalu kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dan segala abad dan tetap berdasarkan pengakuan iman sendiri yang berbeda demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang tidak berdiri, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang bersama orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, penyertaan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kudus, dan kehidupan. Amin. Buat teman-teman yang mau ngasih persembahan, bisa mengulis pakai amplop persembahan atau boleh transfer lewat nomor yang ada di share. Buat jual berkat tinggal dulu. Terima kasih karena kami masih dapat ibadah. Kami bersyukur bahwa ibadah yang kami lakukan memberikan kemudahan dan biarlah ibadah kami ke depan tetap terkait. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari kita silakan
Tuhan memberkati kita dan kita. Tuhan memberikan silat kepada kita untuk memberikan kita psikologi untuk membuat wajahmu kepada kita dan memberikan kemampuan kepada kita. Saudara sampai boleh saat duduk. Hi Gilbert, hey Raymond, happy Sunday. Hi Olin. Oh iya benar pintar kamu. Lah. Jadi lo tinggal. Oh iya Gilbert, Olin. Hai Stefan, Michael D. Angel. Felicia tadi belum. Hai Felicia. Elvira, Susan Pandora, Gaby, Calvin, salam. Udah ya? Ini namanya sama itu. Selamat hari Minggu guys. Bye.